Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Putri Melisa dengan NPM 22120200036 dari kelas 3 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT terhadap Warung Brother 1. Tugas ini merupakan bagian dari tugas UTS dari manajemen strategi. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama, profil perusahaan. Jadi, Warung Brother 1 ini adalah tempat makan dan nongkrong yang berdiri sejak tahun 2021. Nah, pemiliknya ini Dr. Amira Tauhida dan sekarang sudah mempunyai 12 karyawan. Lokasinya bertempat di Mojoroto, Kediri. Selanjutnya adalah sejarah dari perusahaan ini. Nah, awalnya Warung Brother ini dibuat sebagai tempat nongkrong anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, fasilitas yang disediakan dari Warung Brother ini diantaranya ada wifi dan bukanya 24 jam. Jadi cocok banget buat yang mau nugas ataupun sekedar santai-santai di malam hari. Selanjutnya, Warung Brother ini mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya yaitu menjadi tempat nongkrong pilihan utama bagi anak muda di Kediri dengan suasana yang nyaman, fasilitas lengkap, dan pelayanan yang ramah. Kemudian untuk misinya, yang pertama yaitu menyajikan makanan dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional kepada setiap pelanggan. Yang ketiga, menciptakan suasana warung yang nyaman, bersih, dan kekinian. Yang keempat, terus berinovasi dalam variasi menu, pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, memberdayakan tenaga kerja lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekitar. Selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Nah, permasalahan utama dari Warung Brother sekarang adalah banyaknya pesaing baru yang konsepnya mirip. Kan di zaman sekarang ini banyak sekali yang mendirikan kafe-kafe. Mereka juga lebih aktif promosi di media sosial, sedangkan Warung Brother ini masih minim dalam digital marketing. Nah, akibatnya jumlah pelanggannya itu menurun. Selanjutnya di sini ada tabel IFAS. Nah, ini adalah hasil dari analisis faktor internal, di mana kita menilai kekuatan dan kelemahan dari dalam. Nah, nantinya ini akan dijadikan dasar kita untuk strategi SWOT-nya. Untuk poin pertama, jumlah faktor kekuatan didapat dari total jawaban 25 responden, yaitu sejumlah 94, dan total IFAS-nya didapat dari total jumlah 25 responden dari faktor kekuatan dan kelemahan, sehingga diperoleh 697. Selanjutnya, untuk menghitung ratingnya, yaitu total jawaban 25 responden dibagi dengan jumlah responden, sehingga 94 dibagi 25 sama dengan 3,76 dibulatkan menjadi 4. Kemudian untuk menghitung bobotnya, yaitu total jawaban 25 respondennya itu dibagi dengan total IFAS-nya, sehingga 94 dibagi 697 sama dengan 0,13%. Selanjutnya untuk bobot dikali rating, yaitu 4 dikali 0,13 sama dengan 0,52. Jadi untuk perhitungannya kurang lebih sama untuk tabel IFAS pada faktor kekuatan, sehingga jika ditotal untuk jumlah faktor kekuatannya adalah 372, total bobotnya 0,53% dan bobot kali ratingnya adalah 2. Selanjutnya pada tabel kelemahan, yang pertama jumlah jawabannya 93, ratingnya 4, bobotnya 0,13%, sehingga bobot dikali ratingnya 0,52. Yang kedua jumlah jawabannya 68, ratingnya 3, bobotnya 0,09%, sehingga bobot dikali ratingnya 0,27. Yang ketiga jumlah jawabannya 81, ratingnya 3, bobotnya 0,12%, sehingga bobot dikali rating adalah 0,36. Dan yang keempat jumlah jawaban 83, ratingnya 3, bobotnya 0,12%, sehingga bobot dikali ratingnya 0,36. Maka selisih IFAS sebagai sumber X adalah 2 dikurangi 0,51 sama dengan 0,49.
Selanjutnya adalah tabel EVAS, yang perhitungannya itu sama pada tabel IFAS. Tabel EVAS ini ada dua, yaitu peluang dan ancaman. Selanjutnya adalah kuadran SWOT. Nah, dari hasil IFAS dan IFAS tadi, kita bisa tentukan strategi di 4 kuadrannya, yaitu untuk yang SO-nya memanfaatkan kekuatan dan peluang, untuk WO-nya mengatasi kelemahan pakai peluang. Nah, untuk ST-nya menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan untuk WT-nya menghindari risiko dari kelemahan dan ancaman. Contohnya, tambah menu berat, kerjasama dengan GoFood, atau bikin event komunitas. Nah, ini adalah lanjutan strategi. Di sini kita jabarkan lebih lanjut implementasi dari masing-masing strategi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk opportunitiesnya, yang pertama, tren kuliner dan nongkrong kekinian. Yang kedua, tren loyalitas pelanggan dengan sistem member atau aplikasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan platform digital, GoFood atau GrabFood, dan lain-lain. Yang keempat, perluasan layanan seperti pemesanan online dan reservasi. Yang kelima, inovasi menu berbasis tren makanan viral. Maka strategi SO-nya yang pertama mengembangkan sistem pemesanan digital dan aplikasi loyalty. Yang kedua membuka cabang lagi di area strategis lainnya. Yang ketiga membuat menu baru, baik itu makanan berat ataupun dessert. Dan yang ketiga menyelenggarakan event komunitas seperti komunitas gamer dan live musik. Dan yang kelima, memperkuat promosi digital dengan konten kreatif dan influencer lokal. Kemudian untuk strategi WO-nya yang pertama, menambah varian menu makanan berat untuk menjangkau lebih banyak segmen. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dengan sistem QR order. Dan yang ketiga, membuka layanan pesan antar internal untuk mengatasi lokasi yang sulit diakses. Dan yang keempat, melatih SDM untuk pelayanan lebih efisien dan modern. Dan yang terakhir, membuat program membership untuk membangun basis pelanggan setia. Kemudian untuk trade, yang pertama fluktuasi harga bahan pokok, yang kedua perubahan selera dan tren kuliner yang cepat, yang ketiga persaingan dari warung atau franchise lainnya, yang keempat potensi regulasi ketat dari pemerintah, dan yang kelima gangguan dari faktor eksternal seperti pandemi atau inflasi. Kemudian strategi ST-nya yaitu yang pertama menjaga loyalitas pelanggan dengan pelayanan unggul dan suasana nyaman. Yang kedua, diversifikasi bahan baku untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Yang ketiga, menonjolkan ciri khas lokal agar tidak kalah dengan franchise besar. Yang keempat, menyediakan layanan makan dalam mobil atau take away saat cuaca buruk. Dan yang terakhir, terus berinovasi mengikuti tren untuk menjaga daya tariknya. Kemudian untuk strategi WT-nya yang pertama menyusun SOP pelayanan saat hujan atau padat pengunjung. Yang kedua membangun struktur operasional dan teknologi digital secara bertahap. Yang ketiga melakukan riset pasar secara berkala untuk adaptasi selera konsumen. Yang keempat memperbaiki akses fisik seperti petunjuk arah jelas di Google Maps. Dan yang terakhir membuat sistem backup operasional untuk mengantisipasi gangguan eksternal. Selanjutnya menentukan strategi. Di sini ada 3. Yang pertama untuk strength-nya, produk memiliki kualitas rasa yang konsisten. Yang kedua, warung mudah dijangkau karena lokasinya strategis. Harga produk kompetitif dan sesuai pasar. Pelayanan cepat dan ramah, pemasaran aktif melalui media sosial, dan yang terakhir meningkatkan loyalitas pelanggan tetap. Selanjutnya opportunitiesnya, yang pertama tren kuliner lokal semakin diminati, yang kedua pertumbuhan ekonomi lokal membaik, yang ketiga perkembangan platform pesan antar online, yang keempat dukungan pemerintah untuk UMKM, yang kelima semakin banyak event komunitas yang membutuhkan konsumsi, yang keenam konsumen mulai mencari tempat makan yang nyaman dan terjangkau. Kemudian untuk strategi SO-nya, yang pertama, menjaga kualitas rasa produk dan memanfaatkan platform online untuk menjangkau lebih banyak pelanggannya. Yang kedua, menyediakan paket menu ekonomis untuk memanfaatkan tren konsumsi kuliner lokal.
Dan yang ketiga, mengoptimalkan lokasi strategis dengan promosi aktif, terutama saat ada event komunitas. Dan yang terakhir, mempercepat pelayanan untuk menarik pelanggan yang ingin makan cepat, terutama di area yang sedang membutuhkan ekonominya. Selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Nah, setelah strategi ditetapkan, harus ada evaluasi dan monitoringnya. Tujuannya ini untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana dan bisa disesuaikan kalau ada kendala. Untuk evaluasi, yang pertama pencatatan jumlah pengunjung, yang kedua pemantauan penjualan harian dan mingguan, dan yang ketiga survei kepuasan pelanggan, yang keempat observasi langsung, yang kelima pemantauan aktivitas media sosial, yang keenam laporan keluhan dan saran pelanggan. Kemudian untuk monitoringnya, yang pertama mencatat jumlah pengunjung harian atau bulanan, yang kedua memantau omset penjualan secara berkala, yang ketiga survei tingkat kepuasan pelanggan singkat via Google Form atau QR, yang keempat memantau frekuensi kunjungan melalui pencatatan manual, yang kelima memonitoring dari insight Instagram secara mingguan, dan yang keenam, diamati langsung oleh supervisor dengan mencatat waktu tunggu pesanan secara acak setiap hari. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa didapat yaitu Warung Brother 1 merupakan usaha kuliner dengan visi menjadi tempat nongkrong utama bagi anak muda di Kota Kediri. Usaha ini menawarkan makanan dan minuman dengan harga terjangkau dan didukung dengan fasilitas lengkap, serta memberikan pelayanan operasional 24 jam. Fokus utama Warung Brother 1 ini kedepannya adalah meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses pasar melalui digitalisasi, dan menyesuaikan penawaran produk dengan tren kebutuhan konsumen lokal. Dengan strategi ini, Warung Brother tidak hanya mempertahankan pelanggan lama, tetapi juga mampu menarik pelanggan baru di tengah perkembangan tren kuliner dan ekonomi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.